Angkatan bersenjata Rusia terus melancarkan operasi sapu bersih di wilayah Kursk. Penerbangan taktis operasional dan angkatan darat, serta artileri menggempur personel, tenaga kerja dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina di berbagai lokasi diantaranya dekat Agronom, Bondarevka, Viktorovka, Gornal, Guyevo, Zamostie, Zaoleshenka, Kazachialoknya, Perviknyazhi, Kolmakov, Kositsa, Kurilovka, Lebedevka, hingga Yunakovka, wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Ukraina lebih dari 150 tentara, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, 1 mortir serta 1 pos komando UAV dan 1 depot amunisi. 2 prajurit Ukraina menyerah. Sejak Volodymyr Zelensky memerintahkan operasi menyerbu Kursk awal Agustus 2024 lalu, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 64.845 tentara, 383 tank, 293 kendaraan tempur infanteri, 255 pengangkut personel lapis baja, 2.127 kendaraan tempur lapis baja, 2.295 kendaraan bermotor, 508 senjata artileri, 52 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 7 MLRS buatan Amerika Serikat. Juga 25 peluncur rudal anti-pesawat, 1 sistem anti-pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut muat, 118 stasiun IU, 15 radar perang anti-baterai, 9 radar pertahanan udara, 51 unit teknik dan material lainnya, termasuk 19 kendaraan anti-rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 5 peluncur jembatan, 1 kendaraan pengintai teknik serta 14 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 pos komando. Invasi Rusia ke wilayah Ukraina memasuki hari ke-1106 atau tahun keempat. Militer Ukraina 5 Maret melansir, dalam 24 jam terakhir, total 108 kontak senjata terjadi di sepanjang garis depan. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 12 area konsentrasi personel musuh, senjata dan peralatan militer, depot amunisi, dan fasilitas Rusia penting lainnya. Di arah Kupiansk, Rusia melancarkan 3 serangan. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di daerah Petropavlivka, Peschanie, dan Boguslavka. Di arah Pokrovsky, pembela Ukraina menghentikan 17 serangan Rusia di pemukiman Promin, Lisivka, Serhiivka, Ulakli, Andriivka, dan Oleksiivka. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan Ukraina menangkis 11 serangan musuh di wilayah pemukiman Konstantinopol dan Rozdolne. Di garis depan Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina memukul mundur 30 serangan musuh. Angkatan bersenjata Ukraina 5 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 880.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.256 tank, 21.304 kendaraan tempur lapis baja, 39.512 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.087 sistem artileri, 1.306 sistem roket peluncur ganda, 1.094 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 27.849 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi serta kelompok tenaga kerja, personel, dan perangkat keras Angkatan bersenjata Ukraina di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 bom berpemandu udara jam buatan Amerika Serikat dan 93 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan 656 pesawat, 283 helikopter, 45.267 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 21.977 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.523 kendaraan tempur MLRS,
22.224 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 32.432 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. Положение. Нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных бригад ВСУ и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Карповка, Катериновка, Кировск, Донецкой Народной Республики, Шейковка и Каменка, Харьковской области. Потери противника составили до 255 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 4 механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Шевченко, Плещеевки, Северска, Константиновки, Серебрянки, Краматорска. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады морской пехоты ВСУ и 2 бригад Нацгвардии в районах Димитрова, Новопавловки, Андреевки, Удачного, Елизаветовки, Красноармейска и Успеновки. Противник потерял до 595 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 5 пикапов. Уничтожены 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах Отрадного, Комара, Привольного и Гуляйполя. Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной горно-штурмовой бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Садовая, Михайловка и Малые Щербаки. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, 2 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Brigade ke-114 Angkatan Darat ke-51 Rusia, 5 Maret, merilis rekaman video mengklaim keberhasilan merebut wilayah Andreevka di Donbas, Ukraina. Dalam keterangan resmi yang menyertai video tersebut, disebutkan bahwa pasukan musuh sempat mencoba bertahan, namun posisi mereka akhirnya runtuh akibat serangan yang dilancarkan. Brigade ini menegaskan bahwa upaya kamuflase dan perlindungan yang dilakukan pasukan Ukraina tidak mampu menghindarkan mereka dari kekalahan. Menurut keterangan Brigade ke-114, kunci keberhasilan dalam pertempuran ini adalah ketegasan, koherensi, dan ketepatan tindakan yang dilakukan oleh pasukan mereka. Rekaman tersebut menunjukkan momen-momen serangan yang diyakini sebagai bukti keberhasilan operasi militer mereka. Klaim ini menambah ketegangan dalam konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, meskipun belum ada konfirmasi independen mengenai situasi terbaru di Andreevka.
Sebuah rekaman yang dipublikasikan pada 5 Maret menunjukkan pesawat tempur Rusia melakukan serangan terhadap peralatan tempur Ukraina di dekat Krupitsia. Video tersebut diawali dengan adegan lalu lalang sejumlah kendaraan tempur menuju sebuah gedung, yang diduga menjadi lokasi penyimpanan atau basis operasi militer Ukraina. Serangan udara ini diklaim sebagai upaya Rusia untuk melemahkan posisi pertahanan Ukraina di wilayah tersebut. Dalam rekaman itu, terlihat momen pesawat tempur Rusia menjatuhkan bom yang mengakibatkan ledakan besar dan menghancurkan target. Meskipun klaim ini disampaikan oleh pihak Rusia, belum ada verifikasi independen mengenai kebenaran dan dampak serangan tersebut. Kejadian ini memperlihatkan eskalasi konflik yang terus berlanjut antara kedua negara, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Krupitsia.